Father of YouTube. Itulah julukan kepada Master Deddy Corbuzier saat ini. Bagaimana bisa seorang Om Deddy Corbuzier ini bisa memiliki jutaan subscriber di usianya yang sudah tidak muda lagi? Bahkan bisa bersaing dengan para anak muda milenial di zaman sekarang. Dan dia juga bisa bertahan dalam sengitnya dunia entertainment. Apa rahasianya? So ladies and gentlemen, welcome to Kapter Curhat. Semenjak saya SMP, saya sudah mengikuti sosok Om Deddy ini cuy. Waktu lagi booming-boomingnya acara The Master, ajang pencarian bakat para pesulap atau magician. Acara tersebut pun sukses melahirkan banyak para magician baru. Namun, jauh sebelum acara The Master tersebut, Om Deddy ini juga sudah terkenal dan sering tampil di acara televisi dengan atraksi sulapnya. Bahkan prestasi Om Deddy Corbuzier ini sebagai magician tak hanya dilirik oleh masyarakat tanah air saja cuy. Namun beliau juga tercatat sudah 2 kali memenangkan ajang penghargaan berskala internasional, Merlin Award. Om Deddy sukses memboyong piala dari kategori International Best Mentalist of the Year. Jangan anggap remeh cuy. Piala serupa pernah diberikan pula pada magician top kelas dunia, David Copperfield. You know kan? Nah, hal tak terduga pun Om Deddy lakukan ketika dia sudah mencapai puncak dari karirnya sebagai magician atau pesulap. Pada waktu itu, beliau mengumumkan akan pensiun dari dunia yang sudah membesarkan namanya tersebut cuy. Why? Semua orang juga pastinya bertanya-tanya kan, mengapa gitu kan? Meskipun beliau ini memutuskan berhenti sebagai magician, namun perjalanan karir Om Deddy Corbuzier ini tidak berhenti begitu saja. Beliau tiba-tiba menjadi host atau pembawa acara dari acara talk show bertajuk Hitam Putih. Acara yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional itu pertama kali mengudara pada tahun 2010. Walaupun masih menampilkan unsur magic atau sulap di beberapa segmen, Hitam Putih merupakan acara yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan jenis acara lain yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Hitam Putih sendiri merupakan acara talk show yang tidak hanya mengundang bintang tamu dari kalangan selebriti saja, namun dari kalangan politisi hingga orang-orang yang menginspirasi pun menjadi bintang tamu dengan obrolan yang menarik. Jangan salah cuy, Hitam Putih termasuk salah satu acara yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Karena tidak jarang, topik yang dibawakan sangat menginspirasi dan menghibur. Bahkan saya masih ingat ya, ketika menjelang acara Hitam Putih itu berakhir, Om Deddy selalu menutup acaranya dengan sebuah kata-kata motivasi yang menurut saya pribadi, kata-kata tersebut tuh ya sangat keren dan menginspirasi lah ya. Saya suka nungguin tuh momen-momen di mana Om Deddy sedang menutup acara Hitam Putih. Dan ada beberapa kata-kata yang masih menempel di ingatan saya sampai sekarang gitu kan. Seperti kata-kata ini. If you can dream about it, you can achieve it. Kata-kata itu benar-benar membuka insight saya dalam berpikir untuk mencapai apa yang saya impikan. Apalagi kata-kata ini nih. Coba kalian garis bawah. Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba. Menjai, itu tuh kata-kata pas akhir episode Hitam Putih sekitaran tahun 2011-an lah ya. Karena posisinya saya masih SMA dulu. Nah, ketika saya lulus sekolah, saya terapin tuh kata-kata Om Deddy tersebut. Waktu itu tiba-tiba ada yang nawarin kerja ya kan. Namun kerjaan tersebut tuh sebenarnya bukan kerjaan yang saya niatkan dari awalnya. Intinya bukan kerjaan yang saya mau lah ya. Tapi karena saya ingat kata-kata Om Deddy itu, saya mulai mencoba lah ya. Karena memang iya, kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba. Dalam konteks hal positif tentunya ya. Oke, back to topic. So jadi dari perjalanan beliau ini ada satu hal yang saya tangkap dan mesti kita garis bawahi, pola yang beliau lakukan. Bahwasanya terkadang ketika sudah mencapai satu posisi yang nyaman dan berhasil,
di bidang tersebut gitu kan, kita juga harus melakukan pola inovasi cuy. Dan yang Om Deddy lakukan adalah hal yang sangat berani. Kenapa berani? Ya tentunya berani dong, karena beliau mampu keluar dari zona nyamannya cuy. Beliau pernah bilang, seseorang itu harus tahu kapan dia memulai dan kapan seseorang itu harus berhenti. Nah, pola inovasi Om Deddy ini terus dia lakukan. Meskipun beliau ini pada saat itu sudah menjadi host hitam putih, beliau tetap mulai terjun ke dunia YouTube cuy. Pada saat itu Om Deddy belum podcast, tapi kontennya tuh motif lah ya. Memberikan motivasi-motivasi dengan gaya storytellingnya yang mudah dimengerti. Bahkan beliau punya sebutan untuk para subscribernya, yaitu Smart People. Channel Om Deddy ini kalau kita lihat-lihat, beliau bergabung pada 2008, tapi kemungkinan besar dia mulai aktif konten tuh pada sekitaran 2016 sampai 2017an lah ya, kemungkinan. Dan alasan beliau terjun ke dunia YouTube katanya karena di platform tersebut tuh beliau dapat mengeluarkan isi pikirannya secara bebas cuy, yang tidak bisa dilakukan di televisi. Hingga pada akhirnya Hitam Putih pun berhenti tayang pada tahun 2020. 10 tahun bertahan cuy, dan lagi-lagi Om Deddy ini melakukan pola yang sama, yaitu inovasi. Dimana setelah dia berhenti dari Hitam Putih, dia fokus ke channel YouTube-nya dan memiliki segmen podcast Close the Door, yang mana dalam podcastnya tuh sebenarnya sudah sangat beliau kuasai bidang tersebut ya kan. Gini deh, coba teman-teman pikirkan, ketika Om Deddy menjadi host di Hitam Putih, dalam setiap episodenya acara tersebut tuh suka mengundang seseorang untuk dia ajak ngobrol mengenai karirnya atau hal-hal yang membuat orang tersebut menjadi viral pada masanya tentunya. Nah, di podcastnya Om Deddy pun kurang lebih sama gitu kan, tapi malahan makin lebih leluasa lah ya untuk ngobrol dan berceritanya. Karena ini YouTube bos, bukan TV, durasinya bisa bebas, obrolannya juga bisa lebih leluasa, bebas, bahkan mendalam. Dan Close the Door pun banyak sekali disukai masyarakat, bahkan jumlah subscribernya channel Om Deddy pun meningkat pesat berkat podcastnya tersebut. Dan bisa dibilang kayaknya Close the Door deh ya, yang jadi pionir konten podcast yang mulai menjamur seperti sekarang. Dan pastinya Om Deddy ini menjadi podcaster nomor 1 juga. Lalu yang lebih gokilnya lagi itu, Close the Door bukan hanya sebagai nama acara podcast saja, tapi sekarang Close the Door bisa dibilang apa ya, pokoknya intinya mah Close the Door tuh bisa menaungi atau mensponsori banyak sekali channel-channel YouTube yang lain. Makanya jangan heran ketika teman-teman melihat ada logo-logo Close the Door di beberapa channel YouTube. Nah, itu berarti tandanya mereka atau channel tersebut udah join dalam naungan Close the Door-nya Om Deddy. Dikutip dari suaramandarin.com, Close the Door-nya juga semakin kuat setelah ada 2 investor kelas kakap yang masuk menjadi pemegang saham dari PT Detos Digital Corbuzier, yakni PT Digital Media Tama Maxima Tbk dan Si Cepat Express. Selain 2 investor di atas, pemilik Prestige Corp, Rudi Salim juga melakukan investasi cuy pada Close the Door, sehingga Om Deddy bisa menaungi atau mensponsori 28 YouTuber. Ya, nggak tahu ya kalau sekarang sudah nambah lagi atau berkurang gimana ya, nggak tahu, mungkin bertambah. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah bahwa memang terus berinovasilah salah satu kunci dari kesuksesan Om Deddy tersebut. Kalian bisa lihat lah ya bagaimana inovasi yang terus beliau lakukan sejauh ini selama perjalanan karirnya tersebut. Mungkin masih banyak lagi lah ya kunci-kunci kesuksesan dari Om Deddy tersebut yang bisa kita gali. Tapi di pembahasan kali ini ya cuma segitu gitu kan. Segitu aja kap tercurhat kali ini. Saya akan tutup dengan kata-kata Om Deddy. Sukses itu bukan suatu kewajiban, tapi mencoba untuk sukses itu sebuah kewajiban. Semoga kita juga bisa terus berinovasi dalam hal apapun untuk kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video guys.